Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu serunya jadi pilot drone bersama dengan Mbak Etri Hayati, pilot drone perempuan. Tapi kalau pilot drone perempuan ini sendiri kalau di Bengkulu termasuk banyak Mbak atau sedikit? Untuk saat ini kayaknya belum terlalu banyak sih. Dari 2016 memang cuma sedikit ya? Kayaknya iya, karena kan kalau melihat aktivitas perempuan mungkin pertama dari hobi perempuan itu kan jarang ya yang mau ngedrone gitu kan. Terus yang kedua masalah waktu, mungkin mereka kebanyakan memang perempuan kan sibuk gitu, jadi ya itu faktornya. Tapi kalau sekarang untuk pilot drone perempuan di Bengkulu berapa orang Mbak? Kalau sekarang berapa ya? Kurang tahu juga sih, cuman mungkin ada banyak tapi belum bergabung di komunitas. Di komunitas gitu. berapa orang di komunitas? Kalau di komunitas kayaknya belum ada tambahan sih. Cuman Mbak? Kayaknya iya. Wah, satu-satunya berarti ya, satu-satunya pilot drone perempuan ya. Tapi suka dukanya kalau pilot drone perempuan itu apa sih Mbak, ada nggak sih? Susahnya itu karena kita perempuan. Jadi misal kita mau pergi ke ngambil gambar nih ke suatu tempat yang jauh gitu kan. Nah, itu kalau kita sendiri mungkin ya, pertama orang underestimate sama kita karena cewek. Terus mungkin timbul ketidakpercayaan ini mampu atau tidak. Yang kedua ya karena kita perempuan, misalnya kita ngambil gambar terus di dalam tim itu semuanya laki-laki, ada kecanggungan di situ. Itu aja. Terus yang ketiga, otomatis kan kalau perempuan dan laki-laki itu beda ya dari segi kemampuan, dari segi mental dan lain-lain. Otomatis memang perempuan tidak lebih tangguh dari laki-laki sebenarnya, cuman kalau dibiasakan sebenarnya bisa aja. Oke, ini kan dari 2016 Mbak ya, Mbak sebagai pilot drone ini, Mbak sendiri sering nggak ngelatih skill Mbak sendiri dalam menggunakan drone ya? Harus, tapi sebenarnya sampai saat ini pun saya masih belajar, karena beberapa teknik itu yang saya bisa itu masih yang basic, jadi belum terlalu bisa untuk manuver gitu kan, jadi agak takut-takut juga, apalagi kalau tempatnya itu rawan gitu. Kalau teknik-teknik dalam menggunakan drone itu apa aja sih Mbak? Teknik yang pertama itu kayaknya kita untuk traveling ya, ini untuk traveling. Misal kalau kita traveling itu kita maunya selfie. Kalau biasa kan kita selfie pakai kamera atau pakai handphone, ini kita selfie-nya pakai drone. Bisa pakai drone? Bisa. Jadi berarti drone ini bukan cuma video aja tapi foto juga ya? Foto juga bisa. Nah, kalau video kita selfie video ataupun foto itu kita menyesuaikan, kita harus orientasi. Misalnya kalau kita terbang biasa, kita kan kepalanya maju ya, boleh saya ambil. Iya. Ini kalau kita mau terbang kayak gini, ini terbang biasa. Oke, ini mukanya kita udah biasa aja di remote-nya maju. Cuman kalau untuk kita selfie, otomatis kita mau nampak muka kita kan, otomatis diputar. Nah, ini akan berubah, kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Benar kan? Ini kayak tadi. Itu namanya kita harus orientasi. Kalau misalnya kita salah pencet ininya, dia akan ke kanan. Jadi orientasinya kadang agak bingung juga gitu. Gitu sih yang dasarnya Mbak Agnes. Tapi kalau Mbak sendiri, Mbak Eti pernah gak sih ikut pelatihan drone misalnya seperti itu? Pelatihan drone iya. Dari komunitas tadi kita belajar dari komunitas yang di daerah ya. Itu kita belajar dari basic, saya dibagi dan sangat berterima kasih sama teman-teman ADB di Bengkulu. Itu karena dari basic kita belajar sama-sama. Mulai dari pasang baling-balingnya, itu kalau salah dia terbangnya nanti akan bahaya gitu. Ada kalau yang jenis ini ya, yang ini kalau ada memang udah ada yang udah kepasang gitu. Cuman ada beberapa yang jenis drone yang harus dipasang dulu. Mbak pernah nggak sih salah pasang? Belum pernah.
Tapi waktu itu saya belajarnya, waktu pertama kali pegang drone saya gemetaran. Kenapa Karena Mbak? saking takutnya, karena waktu itu sayanya masih belajar pakai drone orang. Kalau misalnya Oh, nabrak iya, saya akan iya. ganti, padahal harga drone ini segini gitu. Yang pertama itu, yang kedua memang belum pernah pegang drone, jadi tangan dingin, sangat takut waktu itu. Itu karena pengalaman pertama. Oke, berarti memang komunitas ini juga bisa ya Mbak ya, misalnya orang-orang yang memang belajar dari nol Mbak, nggak ada basic sama sekali, boleh ya berarti ya? Boleh. Diajarkan ya? Diajarkan, karena pada dasarnya kita memang nggak tahu apa-apa kan dari awal. Nah, kan kita bisa karena kita membiasakan diri dan mau belajar. Gitu. Ini drone Mbak pertama kali Mbak? Yang besar Bukan, ini? yang saya Bukan. cerita, yang pertama kali itu yang saya ceritakan, Yang hilang tuh ya? hilang, iya. Berarti ini yang kedua? Yang kedua, Awet ya sampai sekarang ya? karena makanya sangat hati-hati. Namanya perempuan ya? Iya, hati-hati. pertama itu sangat hati-hati dan kita memang harus mematuhi aturan gitu. Mbak pernah terbangkan di mana aja nih Mbak? Ini kan pasti pengalamannya dan juga momennya udah jauh banget ya? Udah kalau jauh, udah ini ya. Ini pernah terbang di Bengkulu sih, daerah Bengkulu waktu itu. Saya pernah bawa juga ke Jawa waktu itu. Cuman saya mau terbang di Candi Borobudur. Ini cerita ya untuk pengalaman teman-teman juga. Saya nggak tahu kalau di Candi Borobudur itu dilarang Atas untuk perizinan gitu ya? menerbangkan drone gitu kan. Bisa, tapi harus mengurus izin. Waktu itu kan saya cuman travelingnya sehari ya, cuma datang harusnya bisa gitu. Saya karena minim pengetahuan saya waktu itu. Nah, ternyata di sana ada plang dilarang menerbangkan drone. Nah, kita selaku pilot drone harus mematuhi itu. Walaupun udah berat-berat, ini kan jenis Iya, yang iya. berat ya waktu itu dibawanya. Ya udah, kita harus mematuhi itu dan kecewa. Jadi saya nggak bisa terbang di sana gitu. Nah, kalau sekarang kan ada drone jenis baru. Nah, kalau yang ini saya udah terbangkan di beberapa daerah di Jawa. Pernah nggak sih Mbak waktu nerbangkan drone tiba-tiba nggak ada sinyal, blop lah, jatuh lah, terus ketabrak lah kata Mbak dan lain-lainnya? Kalau jatuh karena ada nggak ada sinyal itu kan sebenarnya kalau ngedrone itu banyak faktor. Mulai dari kesehatan, maksudnya kondisi drone-nya itu sendiri. Yang kedua lingkungan alam, atau apakah di sana lagi cuacanya lagi buruk, apakah di situ ada pemancar atau satelit yang lain-lain yang bisa mengganggu penerbangan. Itu banyak faktor Mbak Agnes. Jadi kalau kita mau terbang memang harus benar-benar clear, lihat dulu situasinya seperti apa. Dan biasanya kalau mau nerbangkan drone itu di layar itu udah ada misalnya ada peringatan, dia ngasih tahu ini anginnya lagi kencang. Oh, ada peringatannya. Ada ya? gitu. Jadi kalaupun ya kita harus mematuhi itu sebenarnya. Jadi kan di situ udah kelihatan kalau kita tetap nekat ada potensi bahaya. Nah, harusnya seorang pilot drone tidak boleh gitu. Udah tahu potensi bahaya, ya udah harusnya dia tidak terbang. Tapi amannya daerah mana aja Mbak untuk diterbangkan drone ini? Kalau di daerah Bengkulu aja nih ya? Kalau di daerah Bengkulu mayoritas sih aman, kecuali ya itu ada larangan tersendiri yang terutama itu di dekat bandara. Dan kalau misalnya di objek wisata ada beberapa, sebenarnya terbangnya aman, cuman kita butuh perizinan khusus untuk menerbangkan drone di sana gitu. Pernah nggak sih Mbak sampai harus izin dulu nih, yang penting untuk footage di sana dapat ya, shot di Bisa, sana dapat gitu. bisa. Waktu itu saya terbang untuk keperluan gambar di salah satu televisi. Saya waktu itu sebenarnya bukan saya yang mengurus ya, ini dari manajemen di kantor waktu itu mau terbang di rumah Bung Karno. Nah, itu yang pengurusannya memang dari instansi pusat ya, dan instansinya itu tidak berada di Bengkulu waktu itu. Sampai sekarang pun instansinya itu di Jambi. Jadi waktu itu tim dari Jakarta ke Bengkulu mau ambil footage itu, kita kan belum tahu juga waktu itu, karena kan memang waktu itu drone masih baru ya. Jadi untuk aturan-aturan itu masih ada yang diperbarui juga. Waktu itu datangnya weekend, sementara kan kantor libur hari Sabtu. Nah, untuk memasukkan surat kita udah kirim via email, cuman karena hari Sabtu jadi kita belum bisa waktu itu, jadi harus menunggu
hari kerja berikutnya. Memang prosesnya agak bukan ribet ya, itu prosedur yang harus kita iniin. Cuman harusnya kalau sebelumnya kita tahu bahwa harus di hari kerja, kita bisa masukin suratnya Iya, iya. dari hari-hari sebelumnya. Tapi kan tadi karena belum tahu ya, Iya. karena belum tahu, akhirnya barulah diajukan surat ketika hari Sabtu tadi ya, bukan Iya. jam kerja. Kalau Mas ini pernah nerbangin di daerah pegunungan, misalnya daerah kabupaten sana ya, Payang, Curup, Lombok dan sebagainya itu. Iya, pernah di daerah Kebawetan. Lebih enakan gitu. di daerah sana atau di perkotaan? Kalau menerbangkan lebih enak di alam yang nggak ada gangguan sama sekali, lebih enak di daerah sih Mbak gitu, karena minim gangguan juga. Pertama minim gangguan dan dia space areanya lebih luas. Kalau di sini kan ada bangunan dan lain-lain, ada pemancar dan lain-lain gitu. Kalau di sana kan enggak. Begitu. Oke, untuk ketinggian dari drone ini sampai berapa tingginya, Mbak? Berapa tingginya sampai kita bisa menerbangkan drone, dan juga berapa sih jauhnya? Idealnya sih Iya, di ideal. sekitar 150 itu maksimal ya. Sebenarnya kalau untuk menerbangkan bisa saja lebih dari itu. Cuman idealnya dan dianjurkan dari pemerintah dari ini sekitar 150 meter. Gitu. Kalau jauhnya ya jauh. Kalau jauhnya itu sekitar nggak ada batasan. Jadi sekuat drone-nya aja sebisanya seperti apa itu tadi, karena banyak gangguan lain, maksudnya banyak faktor lain gitu ya, semampunya bisa lebih dari itu, bisa 2 kilo dan lain-lain. Oke, Mbak Etri, kita jeda dulu nih Mbak Etri ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu serunya jadi pilot drone. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.